katsirun minha la yajuzu lubsuhu hatta bainan nisa wa amamal maharim. Jadi kenapa? Karena dia adalah pakaian yang pendek dan transparan, ya, maka ini adalah merupakan perkara yang diharamkan, atau dia ketat, ya, dan itu banyak dipakai, bahkan diperbolehkan untuk dipakai. Padahal itu adalah merupakan suatu dosa, ya, dan itu para wanita pun sebagian mereka lebih senang, suka, padahal itu mendatangkan mudarat bagi dirinya, ya. Nanti kalau udah terjadi dia menuntut. Nah ini dia, padahal dialah yang mendatangkan kejahatan itu. Sebagaimana, ya, seorang wanita yang mereka itu di hadapan mahram-mahramnya itu la yajuz, nggak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada suaminya. Jadi kalau kita punya anak gadis, kan itu mahram, tapi bukan istri kita. Ini harus diingatkan, dia harus menjaga auratnya. Begitu juga dengan mertua kita atau anak tiri kita, ya, seorang wanita, atau kakak kita atau adik kita ataupun sepupu kita, maka itu harus diingatkan. Jangan sampai dia menampakkan auratnya di hadapan kita, ya. Maka ini adalah terlarang dan itu tidak boleh. Oh, dia kan mahram, kenapa nggak boleh? Kan gitu. Nah, aurat yang di sini dimaksud itu adalah yang mendatangkan syahwat, ya. Tapi kalau dia pakai pakaian ketat, terkadang itu lebih mendatangkan syahwat atau tidak? Ya kan, lebih mendatangkan. Dia misalnya nggak pakai jilbab tapi pakai baju kaos tangan pendek, pakai celana pendek. Nah ini kan berbahaya, walaupun kadang itu anak kandung. Makanya terjadinya ayah kandung, ya, memperkosa anak, atau sebaliknya ayah tiri memperkosa anak tiri, atau sepupu, sama-sama sepupu, ya, mereka berzina. Nah ini sebabnya karena tidak menjalankan aturan Islam. Jadi Islam mengatur, ya, mulai dari pakaian kaum lelaki hingga pakaian wanita. Nah kayak kejadian-kejadian juga yang ada sekarang ini, para kiai, ustadz, ya, yang mereka itu merusak kehormatan santriwatinya. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan dan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya apa? Pakaiannya tidak sempurna dengan pakaian yang dipakai oleh para sahabiyah, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka melihat ada lekuk tubuh, ya, ketat, atau nampak, ya, tangannya putih bersih, atau kakinya karena nggak pakai kaos kaki. Nah, ini kan bisa mendatangkan syahwat. Nah di situ kita, ya, menjaga kehormatan seorang wanita dengan mengajarkan bagaimana dia itu berpakaian syar'i dengan benar. Nah, jadi hadis bahwasanya seorang wanita
itu tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan mahram-mahramnya, ya, kecuali kepada suaminya, di mana Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Jadi Nabi SAW bersabda, ada dua jenis penghuni neraka, ya, yang dimana penghuni neraka itu belum pernah aku melihatnya. Jadi Nabi SAW dia menyebutkan, tetapi dia menyebutkan ciri-cirinya. Siapa dia? Nabi SAW menyebutkan rijalun bi'aidihim siyaqun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Jadi laki-laki yang dia itu menggunakan cambuk, ya, laki-laki dia menggunakan cambuk, yang cambuk itu terbuat dari ekor sapi atau sepertilah, ya, bentuk dari itu. Nah, dan itu digunakan lelaki itu untuk memukul orang, ya, memukul orang, menyambuk gitu kan, dipukulnya. Kemudian dua lagi, yang kedua wanisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun urusuhunna. Jadi ada perempuan yang berpakaian tetapi dia itu telanjang. Ini yang kedua, yang dimana dia itu lebih cenderungnya kepada berbuat kejahatan. Ya, kalau dia memakai pakaian tetapi dia terlihat telanjang, datang nggak kejahatan itu? Datang. Akhirnya laki-laki itu berbuat dosa, menjadi dia memandang wanita itu dengan syahwat, atau dia melakukan kejahatan kepada wanita tersebut. Nah, ka'asniyatul bukhlil al-ma'ilah, yaitu seperti dia memakai kayak kerudung tapi kepalanya itu ada kayak bentuk punuk unta, ya, dia pakai jilbab. Nah, itu biasa itu rambutnya berarti diikatnya kan, dibentuknya. Dan wanita itu suka dia terlihat seperti itu, indah katanya, ya, terlihat indah, terlihat cantik. Nah, padahal itu adalah mumilatun, yang mendatangkan kejahatan. Itu dia. Nah, apa ancamannya? Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah wa la yajidna ri'aha. Jadi ancaman wanita tadi yang dia itu memakai kerudung menutupi kepalanya, tetapi di kepala itu bagaikan seperti unta, itu tidak dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita punya istri, kalau nanti ada saudara kita datang, keluarga besar ngumpul, dia lupa mungkin kepalanya diikatnya, kemudian nongol sedikit kan dengan jilbabnya, maka diingatkan. Ya, dia walaupun dia itu tidak berniat untuk menggoda lelaki yang ada di situ, atau teman-teman kita, atau saudara kita, sepupu kita gitu kan, abang kita, tidak ada niat dia seperti itu, tapi tetap kita mengingatkan kepada istri kita atau anak-anak wanita kita. Nah, dan dia juga tidak mencium bau surga. Nah, inilah kita selamatkan keluarga kita.
istri dan anak-anak perempuan kita dari perbuatan yang mungkin mereka itu tidak mengetahui, tetapi kalau kita mengetahui, kitalah wajib untuk mengingatkannya. Jangan kita aja yang selamat, ya kan? Tetapi dia tidak selamat. Yang ada nanti dia membuat suatu kalau di akhirat nanti perdebatan. Kenapa ketika aku di dunia saat itu aku mengikat rambutku seperti untuk unta, kamu sebagai suami mendiamkan aku? Apa alasan kita lagi? Nggak bisa kan? Nah, Allah tetap menghakimi. Akhirnya pun tadi kita mau dimasukkan ke surga tidak jadi. Karena itu tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab siapa yang dipimpinnya. Berarti istri, kemudian anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Kalau mereka melakukan kesalahan, kemudian kita diamkan dan kita biarkan, artinya kita sama-sama melakukan kesalahan. Ya, sesuatu yang mungkar, yang salah di dalam rumah tangga dibiarkan, maka kita salah. Itu harus diingatkan, sampaikan kepada dia dengan baik, ya, dengan lemah lembut, bilang kepadanya sayang, adik gitu, atau mama, ya, bilang kepadanya papa nggak mau nanti kita berdebat di akhirat, bertengkar. Hari ini kita bahagia, tertawa-tawa, saling menghargai, tetapi sepertinya yang mama lakukan sama adik gitu kan, atau sama kakak, ini menyalahi syariat, ini nggak benar. Nah, jadi yang benar itu seperti ini, jangan dilakukan. Nah, kemudian itu, insya Allah wanita itu ketika kita lembut, maka dia pun lembut. Nanti apapun yang diminta akan diberikan, ya. Tapi beda nanti lembutnya. Kalau minta lagi seperti mama itu, begitu, beda lagi. Tapi kalau kita lembut dan berikan dia suatu pengetahuan, maka itu lebih bisa cenderung ke situ. Ya, bisa cenderung ke situ. Dia berterima kasih. Jazakallahu khairan wahai suamiku, engkau telah menasihatiku, mengingatkanku, memberi aku pengetahuan yang selama ini mungkin aku salah. Insya Allah, ya. Dan ini adalah pintu jalan kebaikan di dalam rumah tangga. Baik. Jadi ini adalah merupakan hadis, kata Syekh, hada wa'idun 'azim. Ini hadis yang betul-betul peringatannya itu azim, keras, ya, bukan lembek gitu, tapi keras, ya, betul-betul keras. Karena apa? Untuk mewaspadai terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengajarkan, ya, kita yang sebagai umatnya menerima apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bapak atau ibu saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain. Kalau nanti kita juga salah dalam berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat, dia mengetahui, kemudian kita diberikan juga peringatan, ini celananya kepanjangan. Anak dengar ustadz ceramah isbal itu nggak boleh. Maka kita juga sebagai suami menerima, ya, jangan kita aja mengingatkan istri kita. Ketika kita diingatkan dia, kita tidak terima. Nah, ini dia.
tidaklah ada keindahan dalam kasih sayang kecuali saling tolong menolong dan memberikan perhatian. Perhatian itu bukan hanya ngasih uang, ngasih mobil, ngasih emas, ngasih apa lagi? Ngasih apa yang diinginkan dia, pakaian yang indah, tetap rumah, ya, bukan. Tetapi perhatian itu bagaimana kita itu mengingatkan tentang syariat. Dia lebih bersyukur, karena kalau dia diingatkan kemudian dia tidak mengamalkan itu dan dia tidak mengetahui itu, maka dia terus salah, ya kan? Jadi ketika dia diingatkan, dia pun menyadari kalau dia butuh sosok seorang suami seperti Kang Mas, katanya kan, itu dia. Jadi ini berkaitan tentang bagaimana yang kita di dalam menjaga kehormatan seorang wanita, ya, itu istri dan anak-anak perempuan kita. Baik. Adapun ya yang katanya tadi laki-laki yang dia menggunakan cambuk seperti ekor sapi tadi, cambuknya, atau entah ekor kerbau, ya entah ekor kuda atau apa gitu, ya mereka itu memukul orang, tapi caranya itu tidak dibenarkan. Artinya tidak ada perintah dari hadis atau dalil untuk memukul orang, ya. Jadi itu tidak boleh. Makanya sampai di sini dikatakan min syurtihi aw rijali akharin min ghairihim, ya, ataupun sekali dia itu dari kepolisian, ya, polisian. Nah, kalau polisi kan nggak pakai itu deh, tapi pakai kayu. Nah, jadi dia tidak bagian daripada dia sengaja dia buat itu cambuk, ya, atau dia dari laki-laki lain, ya, yang dia itu sengaja membuat cambuk dari ekor sapi, ekor apa gitu, itu dia cambuk orang ketika dia punya benci atau marah. Nah, inilah yang dia itu orang yang tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, siapapun yang memukul orang itu dengan cara tidak benar, maka dia termasuk di dalam hadis Nabi SAW. Nah, sawa'un kana bi amri daulah atau bi ghairi amri daulah, yaitu maupun dia itu di dalam kepemerintahan negara ataupun di luar dari kepemerintahan negara, ya. Jadi kalau ada di dalam kepemerintahan negara itu, ya, pengawal atau apanya itu disediakan seperti cambuk kemudian dia mukul, maka ini tidak dibolehkan, atau di luar daripada itu, ya. Li'anna ad-dawla innama tuta'u fil ma'ruf. Jadi negara itu hanya ditaati itu di dalam kebaikan yang ma'ruf. Kalaulah di dalam aturan pemerintah negara ini, kalau di situ tidak ada ma'ruf, seperti mungkin kita dilarang untuk sholat berjamaah, ya kan? Sementara seorang lelaki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Lalu masjid itu ditutup, tidak dibolehkan orang itu untuk sholat berjamaah, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Atau seperti kita jenggot, ya kan? Di dalam kepemerintahan, kemudian itu
kita diperintahkan untuk mencukurnya. Kan nggak ada kaitannya dengan negara. Berjenggot nggak berjenggot, celana cingkrang, apakah rugi negara ini? Tidak kan? Nah, jadi kalau sekira itu ditaati, maka ini salah. Dan itu tidaklah harus ditaati. Ya, apalagi di perusahaan kita mau sholat ke masjid waktu zuhur, kemudian perusahaan itu memberikan peraturan setelah selesai yang menyelesaikan tugas baru boleh sholat zuhur. Nah, ini juga tidak boleh ditaati. Jadi yang ditaati itu fil ma'ruf, ya, dalam perkara hal yang baik. Apa itu yang menunjukkan kebaikan? Baik itu perkara dunia maupun akhirat. Maka ini boleh kita taati. Tapi kalau ada kerugian, apa bentuk kerugian kita kalau kita mentaati pemerintah? Nggak ada kan? Kayaknya nggak ada. Ya, kalau kita taat sama pemerintah, kemudian ya kita taat dengan itu dalam perkara dunia, lalu kita rugi. Nggak ada. Ya, itu adalah was-was syaitan, di mana syaitan itu menjerumuskan hambanya agar hambanya tidak taat kepada pemerintah, sehingga menyalahi dari ajaran Islam yang mereka pada akhirnya itu memberontak pemerintah. Ya, nggak ada itu pemerintah dia membuat aturan yang dia merugikan rakyatnya. Terkadang kita saja yang beranalisa dan berasumsi kalaulah kita ikuti aturan pemerintah ini maka kita rugi. Nah, ini harus dihindari. Kalau itu ada kebaikan, taati. Ya, bahkan ada sebuah hadis, wa in yuridda dhahra wa ukhidha mal wasma'wati. Kalaulah sekiranya punggungmu itu dipukul, kemudian hartamu diambil, apa katanya, wasma'wati, tetap didengarkan dan ditaati. Tetapi kalau di situ yang sesuatu perkara urusan agama, kemudian pemerintah itu membuat aturan dan melarang yang kita wajib melakukannya, kemudian kita dilarang, maka ini tidak ada ketaatan. Ya, tidak ada ketaatan. Baik, udah masuk azan? Belum. Jadi itu ya perkara pakaian begitu juga. Ya, seorang wanita kalau dia seperti pramugari itu negara nggak kayak pesawat, bukan ya? Bukan. Nah, berarti Pancasila apa ya? Bendera. Apa pengkibar bendera itu? Apa namanya? Paskibra. Nah, paskibra ya, wanita itu memakai pakaian yang menampakkan aurat dengan tubuhnya. Ini yang harus kita lawan, yang harus kita tidak taati. Dan kalau kita seandainya tidak mengikuti dengan aturan itu, maka itu kita tidak kategori ya melawan pemerintah, karena ini menyangkut kehormatan dan syariat. Ya, itu dia. Atau kayak kita ya mau apa namanya, upacara harus serentak pula celananya isbal di bawah mata kaki, kan gitu. Nah, kemudian kita pun karena apa, khawatir, akhirnya kita ikuti. Nggak boleh. Tetap berpegang teguh ya apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi SAW,
ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa, apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Jadi ada konsep, ya, bagaimana kita mentaati pemerintah itu. Berarti kalau masalah pakaian tadi, seorang wanita yang diwajibkan menutupi aurat, memakai jilbab, kemudian di situ pemerintah melarang wanita itu untuk memakai jilbab karena ini tidak selaras dengan alasan di kepemerintahan itu tidak ada kewajiban untuk maka juga kita boleh untuk menentangnya, ya. Tetapi jangan kita menentang kemudian kita pun mengumbar-umbar kekurangan dan kelemahan daripada pemerintah tersebut. Ambo di dinas apa itu nggak boleh tuh jenggot. Kalau pakai celana cingkrang dilarang. Akhirnya dia bilang lah itu sekarang kepala dinasnya, pimpinannya. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang harus dijaga. Ya, kita sampaikan. Terima nggak terima, ya kita harus menyampaikan kebenaran itu. Nah, azan. Baik.
Jadi di antara boleh dan tidak bolehnya seorang itu taat kepada pemimpin atau pemerintah itu ada syaratnya. Jadi syaratnya tadi apa? Innama tuta'u fil ma'ruf. Jadi sesungguhnya yang ditaati pemerintah itu di dalam perkara yang ma'ruf. Berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, innamat ta'atu fil ma'ruf, la ta'atu fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada yang ma'ruf. Jangan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, kemudian itu ditaati. Karena mungkin ada kekhawatiran, ada di situ mudarat yang mungkin dia anggap, akhirnya dia pun taat. Tetapi Nabi SAW menyebutkan innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya kepada yang ma'ruf. Jadi kalau yang di luar daripada ma'ruf itu tidak ada ketaatan. La ta'at la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kepada makhluk itu berarti manusia. Kalau pemerintah atau pemimpin itu manusia atau tidak? Manusia kan? Tidak ada ketaatan fi maksiatul khaliq, di dalam berbuat maksiat kepada Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jadi barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menurunkan apa yang diturunkannya petunjuk, hidayah. Tetapi itu melalui wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kewajiban kita sebagai hamba Allah itu mentaati Rasul. Maka ketika kita mentaati Rasul, maka otomatis kita telah mentaati Allah. Maka diantaranya pembahasan kita ini adalah bagaimana menjaga pakaian, pakaian seorang wanita yang mereka itu tidak melanggar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini berkaitan juga kepada ketaatan. Kalau kita diperintahkan, tetapi dalam perintah itu tidak ada kebaikan, ma'ruf, maka kita tidak ada ketaatan. Apalagi perintah itu yang untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Wa amma qauluhum nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mu'minatun. Adapun sabda Nabi SAW yang tadi, wanita yang berpakaian tetapi dia telanjang, faqad fassara dzalika ahlul ilmi bi anna ma'na qawlihi kasiyat. Jadi para ulama yang menjelaskan bahwa makna sabda Nabi SAW itu adalah berpakaian, yakni
min ni'amillah, yaitu pakaian yang dari nikmat Allah. Artinya pakaian dari nikmat Allah itu pakaian yang dia betul-betul Allah jaga dia dengan memakai pakaian tersebut. Kemudian ariyatun, yaitu telanjang. Apa dia? Min syukriha lam yuqimna bi ta'atillah, yaitu dia bersyukur atas nikmat tersebut, tetapi dia tidak taat kepada Allah. Nah itu dia. Ya dia bersyukur, dia memiliki pakaian, dipakainya, tetapi pakaian itu yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian bal tajarajan 'alal ma'asi was-sayyi'at, tetapi malah justru dia berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Allahu musta'an. Ini dia. Ma'in amin lillah alaihinna bil mali wa ghairi. Meskipun Allah telah melimpahkan nikmat kepada mereka, yaitu berupa harta, ya, dan yang lainnya. Jadi Allah memberikan nikmat itu tidak pandang pilih yang taat atau yang maksiat, tetap Allah berikan nikmat. Tetapi terkadang setelah Allah berikan nikmat, mereka justru tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian wa fussira aidan bimakna akhar. Dan para ulama juga yang menjelaskan tentang khasiat. Khasiat itu yang berpakaian, tapi pemahaman yang lain, yaitu kiswatu ismiyatullah haqiqatullah. Jadi dia adalah pakaian, ya, tetapi tidak yang dipakai seorang wanita yang sebenarnya. Itu dia. Annaha kiswatun la yahsul biha al-maqsud, yang dimana pakaian itu yang tidak mencapai tujuan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala ariyah, karena itulah dia disebut telanjang. Ya. Fahunaka kiswatul laqimatullah wala naf'allah, dan disitulah dia pakaian tetapi tidak memiliki ada nilai dan manfaat bagi dirinya. Ya, inilah dia disebut ariyah. Ariyah, ya, berpakaian tetapi telanjang. Amali bisariha wa amma raqiqiha wa raqiqihi tara minha al-awrat al-qasira. Adapun, ya, pakaian yang dia itu pendek ataupun tipis, atau dia terlihat auratnya, yaitu tembus pandang, sehingga itu terlihat, ya, anggota tubuhnya yang seharusnya itu tidak dilihat. Tabdu minha al-arjal, dan begitu juga terlihat kakinya. Jadi seorang wanita itu sebenarnya tidak dibolehkan untuk dinampakkan kakinya. Makanya wanita itu dia berpakaian menjulur sampai sehasta, sehingga dia pun tidak terlihat kakinya. Kalau zaman dahulu kan nggak ada kaos kaki, kan gitu. Makanya itulah yang menutupi auratnya seorang wanita. Ya kan, kalau terlihat kakinya bersih, putih, mulus, itu kan bisa menggoda. Ya, disitulah cara Allah, kemudian Nabi SAW mengajarkan untuk menjaga agar tidak terjadi
perbuatan keji. Kemudian falhasil annaha qissatul la yahsul biha al-maghfir li hadha sunnah ari. Maka ya, ini adalah pakaian yang tidak mencapai tujuan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha sunnah ari. Maka inilah dikatakan telah telanjang. Li'adami wujudil kifayah fil kiswah. Karena dia tidak mencukupi. Jadi pakaiannya yang tidak mencukupi itu disebut pakaian telanjang. Ya. Ini adalah merupakan dosa, ya, dosa besar yang dilakukan seorang wanita. Tetapi di zaman sekarang ini, ya, terkadang sebagai orang tua dia pun itu menganggap remeh, lalai, sehingga anak gadisnya ya tidak menutupi tubuhnya dengan sempurna, dia biarkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah musibah. Nah, inilah ya, makanya di dalam pembahasan kitab Istihana biha katsirun minan nas, itu adalah perkara hal-hal yang diharamkan yang dianggap itu kebanyakan manusia remeh. Itu perkara kalau kita nggak segitunya gitu. Tetapi ini adalah ya dilarang untuk menampakkan aurat tubuh wanita mulai dari kaki. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat juga tangan. Bahkan sebagian mazhab juga ada wajah ya harus ditutup. Jadi inilah ya bentuk kita menjaga syariat Islam. Dan bahkan di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang atau mengingatkan, ya. Famaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min dzalik at-tahdhir, limaksud min hadha at-tahdhir min hadha al-amal as-salih. Jadi tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan ini adalah untuk mengingatkan terhadap perbuatan jahat, agar terhindar perbuatan jahat itu. Wa tahdhir min ittihad haula'i maqsufan siddiqat aw jalisat. Allah Akbar. Perhatikan, bahkan juga mengingatkan agar wanita yang dia memakai pakaian pendek kemudian ketat, atau dia itu tidak tembus pandang, yang dia tembus pandang nampak dia tubuhnya, Nabi SAW mengingatkan wanita seperti itu jangan dijadikan teman, ya, atau sahabat. Jadi anak perempuan kita atau istri kita, kalau dia mau selamat, lihat teman-teman. Ya, kalau dia punya teman yang temannya itu tidak bisa untuk menutupi aurat dengan sempurna, maka ingatkan anak kita, kamu jangan berteman dengan dia. Begitu juga dengan istri kita, kamu jangan berteman dengan dia masih suka menunjukkan auratnya. Ya, nanti sedikit banyaknya istri kita juga bisa mengikuti gaya model dia, atau anak kita. Makanya Nabi SAW itu melarang seorang wanita itu berteman kepada wanita yang mereka itu membuka auratnya. Nah, kemudian di antara ciri-ciri pakaian seorang wanita itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, wa qul lil mu'minat
yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka itu menahan pandangan dan juga kemaluannya, dan janganlah mereka itu menampakkan perhiasannya kecuali dia nampakkan kepada suaminya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan hendaklah mereka itu menutup kain kerudungnya, yaitu menutup kerudungnya itu kepada buah dadanya, ya, menutupi dan sehingga tidak menampakkan buah dadanya, dan janganlah juga menampakkan perhiasannya kecuali illa li bu'ulatihinna, pada suaminya. Jadi jangan pula nanti istri kita ya berdandan pakai emas di rumah, kita larang pula deh, ya. Tetapi ini dibolehkan, ya. Jadi pakaian syar'i seorang wanita itu adalah dia menutupi seluruh tubuhnya, ya. Itu dia. Nah, kemudian di dalam hadis juga disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhra fid dunya." Mana siapa yang mengenakan pakaian syuhra yang dimana itu tampil beda ketika di dunia, albasahullahu thawba madillatin yaumal qiyamah thumma alhab fihi nar. Allahu akbar. Ini dia ganjaran seseorang ya wanita yang ketika dia di dunia memakai pakaian yang aneh, tetapi dia itu mendatangkan tabarruj, syahwat ya kepada para lelaki, entah dia itu warna pink dia pakai, dia tertutup ya, tetapi dia itu terlihat mewah gitu, atau dia pun menjadi terlihat cantik, sehingga lelaki itu pun tergoda, maka Allah akan memakaikannya nanti pada hari kiamat pakaian, dan kemudian pakaian itu akan membakar tubuhnya, ya. Inilah dia. Jadi harus kita ingatkan anak perempuan dan istri kita, ya, jangan sampai dia memakai pakaian yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahtatim darsana bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.